Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini dengan saya. Baik anak-anak, pada sebelum kita mulai pelajarannya, yaitu kita akan membahas teks laporan percobaan. Kalau 3 minggu yang lalu kita telah membahas ciri bahasa dan struktur teks laporan percobaan, kita akan membahas bagaimana cara menulis teks laporan percobaan. Materi ini sebenarnya sudah diberikan oleh guru kalian di semester ganjil, namun dalam kurikulum darurat yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, ternyata materi ini harus diberikan di semester genap. Jadi ini sifatnya sebenarnya hanya mengulang. Mudah-mudahan nanti akan lebih bisa dipahami, karena kalau kalian berniat untuk sekolah sampai ke S1, maka materi ini sangat berguna. Nanti di SMA kalian akan ketemu dengan materi menulis karya ilmiah. Sebenarnya dasar-dasarnya ada di pelajaran di kelas 9 SMP ini. Baik anak-anak, sekali lagi 3 minggu yang lalu kita belajar struktur teks laporan percobaan dan ciri kebahasaan teks laporan percobaan yang disampaikan oleh Bapak Lahuri. Struktur teks laporan percobaan seperti yang telah kalian pahami, yang pertama itu adalah judul. Yang kedua, pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini ada latar belakang. Apa yang melatar belakangi kalian menulis sesuai dengan judul itu? Apa yang menyebabkan kalian menulis sesuai dengan judul itu? Ini latar belakang. Jadi yang melatar sama seperti apa yang melatar belakangi kalian masuk SMP Negeri 1 Samarinda. Ini kalau kalian uraikan, jadilah itu latar belakang. Sama dengan kalau kalian menulis sebuah laporan percobaan di bagian latar belakang, apa yang melatar belakangi, apa yang menyebabkan, apa yang membuat kalian berkeinginan untuk melakukan percobaan sesuai dengan judul yang kalian angkat. Ini latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah. Karena ini sebuah karya ilmiah yang di dalamnya ada rumusan masalah. Dalam rumusan masalah ini kalian bisa mengajukan pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, mengapa, dan bagaimana. Hanya 3 itu yang bisa kalian gunakan untuk menulis rumusan masalah, yaitu apa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, di bagian pendahuluan ada tujuan. Apa tujuan kalian ingin menulis sesuai dengan judul yang kalian angkat? Jadi nanti harapannya ketika kalian menulis, latar belakangnya ya cukup minimal ya, ada 1 paragraf latar belakang, kemudian rumusan masalahnya minimal ada 1 kalimat tanya yang kalian gunakan,
Demikian juga tujuan, minimal ada satu tujuan yang kalian tuliskan. Lihat kembali di buku Marby, karena yang dipakai dalam struktur teks laporan percobaan ini sumbernya ada di buku Marby. Berikutnya, setelah judul, pendahuluan, dan kemudian berikutnya landasan teori atau kajian pustaka. Jadi ini kalian uraikan teori-teori yang kalian gunakan ketika kalian menulis sesuai dengan judul yang kalian angkat. Jadi semakin banyak kalian membaca, maka nanti di landasan teori ini akan semakin banyak, ya. Katakanlah gemuk, bukan kurus, ya, terlalu sedikit, minimalis. Bisa maksimal kalau kalian sering membaca. Banyak referensi yang kalian gunakan. Nah, referensi-referensi yang kalian gunakan itulah nanti kalian akan tulis di daftar pustaka. Kemudian metode penelitian. Nah, metode penelitian ini untuk anak SMP masih sederhana, hanya berisikan alat dan bahan. Yang kedua, prosedur kerja. Alat apa saja yang kalian gunakan ketika melakukan sebuah percobaan. Demikian juga bahan-bahannya apa saja. Yang kedua, prosedur kerja. Langkah-langkah kalian dalam melakukan percobaan perlu kalian tuliskan di bagian metode penelitian. Nah, kalau menuliskan prosedur kerja ini, berarti kalian akan menggunakan kata bilangan urutan. Seperti yang diterangkan Pak Lahuri kemarin, yaitu sebagai ciri-ciri teks, ciri-ciri bahasa teks laporan percobaan. Kan ada kata bilangan urutan. Baik, jadi ini mudah-mudahan sampai sini paham. Jadi metode penelitiannya, alat dan bahan, kemudian prosedur kerja. Berikutnya, hasil dan pembahasan. Dari laporan percobaan yang kalian lakukan, hasilnya kalian uraikan, setelah itu kalian bahas. Nah, sekali lagi ini dilihat di contoh yang dipakai oleh Pak Lahuri ketika menjelaskan materi ini. Berikutnya simpulan. Ingat ya, simpulan bukan rangkuman, bukan sebuah rangkuman. Kadang-kadang kita terjebak ketika mau menulis simpulan, ternyata yang muncul bukan simpulan, melainkan rangkuman. Nah, kalau simpulan itu berupa pendapat akhir dari si penulis berdasarkan fakta dan pendapat yang diuraikan di hasil dan pembahasan. Ini kalau dalam laporan percobaan. Saya beri contoh dalam sebuah kalimat. Setiap hari Senin, semua siswa kelas 9 memakai seragam putih biru. Anton, alamat kedua, Anton, siswa kelas 9. Maka simpulannya, Anton tiap hari Senin akan memakai seragam putih biru.
Jadi simpulan itu saya lagi berupa pendapat akhir dari si penulis berdasarkan uraian-uraian yang telah diuraikan di sebelumnya. Jadi bukan sebuah rangkuman. Baik, berikutnya daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah buku-buku atau sumber-sumber rujukan yang kalian gunakan untuk menjelaskan di bagian latar belakang, di kajian pustaka atau landasan teori. Boleh nanti kalian menggunakan kalau memang ada yang literaturnya itu dari bahasa asing, silakan digunakan juga. Nah, cara menulis daftar pustaka itu unsur yang ditulis dalam daftar pustaka itu meliputi nama pengarang, ditulis dengan urutan nama akhir, nama awal, dan nama tengah tanpa gelar akademik. Ini jika pengarangnya mempunyai nama 3 kata. Kalau hanya 2 kata, cukup nama akhir dan nama awal. Kalau hanya 1 kata, jangan dibalik. Ya. Kalau hanya 1 kata, jangan dibalik. Marsono, kamu balik Sonomar, ya, tidak boleh. Ya. Jadi tetap 1 kata Marsono titik tahun, kemudian tahun penerbitan. Jangan dibalik. Kalau hanya 1 kata, yang dibalik itu hanya 2 kata atau lebih. Kalau lebih dari 2 kata, maka sekali lagi nama akhir dulu, kemudian nama awal dan nama tengah tanpa gelar akademik. Yang kedua, tahun penerbitan. Jadi tahun terakhir buku itu diterbitkan. Kemudian judul, termasuk subjudulnya, tempat penerbitan, misalnya Jakarta, Samarinda, Balikpapan, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, Banjarmasin. Jadi kota terbit ya, tempat penerbitan atau kota terbitnya di mana. Kemudian yang terakhir nama penerbit. Ini unsur-unsur yang harus ada dalam daftar pustaka. Tapi kalau kalian menjumpai sumber rujukan kalian misalnya berupa nama lembaga, berarti ya nama lembaga di awal. Untuk penjelasan lebih lanjut kalian nanti bisa tanya WA kepada gurunya masing-masing, sehingga pengetahuan ini kalian peroleh sejak awal. Nah, kalau misalnya sumbernya, saya hanya beri contoh, sumber dari buku. Karena ini sumbernya macam-macam. Ada yang dari lembaga, ada yang mungkin dari internet, dari majalah atau surat kabar. Karena keterbatasan waktu, tidak saya sampaikan semuanya. Jadi kalau sumber dari buku itu diawali dengan nama pengarang. Jika lebih dari 1 kata nama pengarangnya, namanya dibalik. Misalnya Ahmad Heriansyah. Dalam daftar pustaka ditulis Heriansyah Ahmad. Dilanjutkan dengan tahun terbit. Judul buku digarisbawahi atau ditulis dengan huruf miring. Jadi dicetak miring yang bagian judulnya. Dengan huruf besar pada awal setiap kata, kecuali kata hubung. Tempat penerbitan dan
nama penerbit dipisahkan dengan titik 2. Misalnya misalnya buku Bahasa Indonesia dari Kemendikbud, kalau kalian tulis dalam daftar pustaka akan seperti ini, yaitu yang pengarangnya adalah ada 3 orang, Agus Trianto, Titi Arsyati, dan E. Kusasih. Nah, yang dibalik tidak boleh semuanya. Cukup yang dibalik itu adalah nama pengarang pertama, yaitu Pak Agus Trianto. Kita balik menjadi Trianto, Agus, titik Harsiati, dan jadi ini lambang dan yang ada di keyboard atau di HP kalian itu dan ya, mungkin tercetaknya kok seperti ini di komputer ya. Ini dan Kusasih. Jadi kalau pengarangnya lebih dari 1, maka kita bisa menggunakan simbol dan. Jangan ditulis DAN. Dikhawatirkan itu jadi nama. Jadi kita gunakan simbol dan. Trianto, Agus, Titi Arsyati, dan E. Kusasih. Buku ini diterbitkan pada tahun 2018. Kita ketik 2018. Kemudian judulnya Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 9 edisi revisi. Ini harusnya kelupaan dicetak miring, dimiringkan atau digaris bawahi kalau ditulis tangan. Jadi sekali lagi judul dicetak miring atau kalian miringkan. Kemudian kota terbitnya yaitu Jakarta. Titik 2 yang menerbitkan adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini sumber dari buku. Ada beberapa sumber yang lain. Silakan nanti kalian mencari-cari di internet. Bagaimana menulis buku kalau itu misalnya sumbernya undang-undang. Itu akan beda lagi kalau sumbernya dari buku. Kalau sumbernya dari majalah atau surat kabar, nulisnya juga berbeda. Kalau dari surat kabar ada nama pengarang dan tidak ada nama pengarang juga akan berbeda. Nah, kalau kita membuat daftar pustaka, kemudian buku yang kalian gunakan itu lebih dari 1, maka kalian nulisnya itu harus diurutkan berdasarkan alfabet. Ya. Sawali Wahono ini dari Marbi. Jadi Sawali S dengan Trianto duluan S. Maka kita ketikkan dulu Sawali baru Trianto. Nah, kemudian ingat baris kedua dan ketiga itu menjorok ke tengah dimulai dari huruf ke-5. Ya, ini masih huruf berapa? 4 ya. Harusnya ke-5 kita dulu ketikkan menjorok ke tengah. Ya, jadi sekali lagi ini menjorok ke tengahnya huruf ke-5. Mudah-mudahan ini paham. Jadi sekali lagi nanti kalau ada soal, nah ini ya tadi Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 9 edisi revisi dicetak miring. Diketikkan miring. Judulnya diketikkan miring. Nanti kalau keluar dalam soal dalam ulangan harian atau di PTS atau di PAS harus bisa jawab ya. Jadi kalau
menulis daftar pustaka, kemudian sumbernya lebih dari satu dari buku, maka nulisnya diurutkan berdasarkan alfabet, kemudian diketikkan menjorok ke tengah. Nah, yang ciri kebahasaan teks laporan percobaan ini sudah dijelaskan oleh Pak Lauri kemarin 3 minggu yang lalu. Yang pertama, ciri bahasanya menggunakan kalimat kompleks, kalimat majemuk. Nah, ini yang kedua, menggunakan konjungsi. Konjungsi apa saja, coba dipelajari lagi apa yang dijelaskan oleh Pak Lauri kemarin. Yang ketiga, menggunakan kata rujukan. Yang keempat, menggunakan istilah teknis. Ya, nanti istilah teknisnya setiap teks laporan percobaan akan berbeda-beda. Yang kelima, menggunakan kalimat aktif. Yang keenam, menggunakan kata kerja aktif. Yang ketujuh, menggunakan kata bilangan urutan. Ada 7 ciri ini yang merupakan ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Jadi kalimat aktif, dalam kalimat aktif otomatis di sana kata kerjanya ya kata kerja aktif. Nah, saya makan, nah, aktif. Saya makan itu kalimat aktif. Kemudian kata kerjanya apa? Ya makan. Baik ya, mudah-mudahan itu memperjelas apa yang telah dijelaskan oleh Pak Lauri minggu pertama di bulan Januari, yang kemudian minggu kedua kita tidak bisa ketemu karena kita sedang berduka. Hari ini baru kita bertemu kembali. Nah, pelajaran selanjutnya yaitu menyajikan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Yang kita pakai ini hanya menulis, ya. Lisannya tidak, karena kita tidak berjumpa dalam tatap muka di kelas. Baik anak-anak, jadi kita hanya menulis teks laporan percobaan. Karena itu indikatornya kalian diharapkan mampu menulis teks laporan percobaan. Jadi ini tugas yang kedua di bulan Januari ini. Nah, tujuannya kalian diharapkan setelah proses pembelajaran ini, siswa dapat menulis teks laporan percobaan. Ini intinya. Nah, untuk menulis langkah-langkah, langkah-langkah menulis teks laporan percobaan itu hanya ada 3. Lihat di buku Kemendikbud atau di buku Marbi. Itu yang pertama, kumpulkan data yang dicatat berdasarkan kegiatan percobaan. Jadi kalau kalian melakukan percobaan, data-datanya dicatat untuk dibuat laporan. Jadi ini nanti dalam tugasnya kalian saya beri tugas untuk membuat itu mencoba ya, menguji coba membuat pelangi. Nah, nanti ketika kalian melakukan percobaan, silakan kalian catat
data-data yang ada selama kalian melakukan percobaan. Yang kedua, kembangkan data percobaan dengan menggunakan kaidah struktur teks dan bahasa sesuai dengan karakteristik teks laporan percobaan. Jadi kalian kembangkan data percobaan tadi menggunakan kaidah struktur teks dan bahasa sesuai dengan karakteristik teks laporan percobaan. Yang ketiga, kalian gunakan kalimat kompleks, kata hubung, kata rujukan, dan berbagai istilah teknis untuk mengembangkan data menjadi sebuah teks laporan percobaan yang utuh dan lengkap. Nah, ini ada 3 langkah dalam melakukan atau menulis teks laporan percobaan. Jadi simpulannya, sekali lagi karena langkahnya menulis ada 3, ya tentunya simpulannya ada 3 ketika kalian menulis teks laporan percobaan. Yang pertama, kumpulkan data yang dicatat berdasarkan kegiatan percobaan. Yang kedua, kembangkan data percobaan dengan menggunakan kaidah struktur teks dan bahasa sesuai dengan karakteristik teks laporan percobaan. Yang ketiga, gunakan kalimat kompleks, kata hubung, kata rujukan, dan berbagai istilah teknis untuk mengembangkan data menjadi sebuah teks laporan percobaan yang utuh dan lengkap. Mudah-mudahan penjelasan ini kalau mungkin masih kurang jelas bisa kita lihat di tugasnya. Nah, ini refleksinya. Harapan saya kalian dapat nanti sudah bisa paham teori menulisnya. Mari kita lihat tugasnya. Nah, tugasnya kalian nanti saya minta untuk melengkapi, tidak menulis dari awal. Yang titik-titik ini adalah judul. Jadi kalian ketikkan judulnya di tengah, kemudian kalian uraikan pendahuluan, bagian pendahuluannya yang berisi latar belakang. Yang kemudian apa rumusan masalahnya? Menggunakan kalimat tanya, apa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, tujuannya apa kalian melakukan penelitian tersebut atau percobaan tersebut. Nah, kalau sudah, kalian tuliskan landasan teori atau kajian pustakanya. Jadi kalau latar belakang, ya harapan saya minimal ada 1 paragraf minimal itu ya, untuk belajar menulis teks laporan percobaan. Lebih dari 1 paragraf semakin bagus. Kemudian landasan teorinya ya minimal juga 1 paragraf dan bisa lebih dari 1 paragraf. Karena kalau kalian banyak membaca, tentunya di landasan teorinya akan gemuk, tidak kurus. Artinya lebih panjang begitu ya, dibandingkan anak yang tidak terlalu sering membaca buku, maka biasanya tulisannya juga tidak terlalu banyak.
Metode penelitiannya ini sudah saya uraikan di sini. Alat dan bahannya adalah air, kaca, gunting, ruang gelap, dan senter. Jadi ini percobaan membuat pelangi. Prosedur atau cara kerjanya, yang pertama, letakkan gelas berisi air di atas meja dan tempatkan kaca ke dalam gelas secara serong. Buatlah ruangan benar-benar gelap, mungkin di kamar kalian, dan jendelanya ditutup, pintu ditutup, kemudian itu dilakukan di ruangan yang memang benar-benar gelap. Tutup semua tirai dan lubang yang memungkinkan cahaya masuk. Keempat, sorotkan cahaya senter ke kaca dalam gelas. Perhatikan pelangi yang muncul dari sudut kaca. 5. Sesuaikan sudut kaca semaumu. Ada 5 langkah ini yang nanti silakan diketik ulang di tugas kalian. Jadi yang sudah ada, kalian hanya melengkapi bagian pendahuluan, kemudian kajian teorinya, landasan teori, atau kajian pustaka. Kemudian saya ingin tahu hasilnya apa, hasil dan pembahasannya apa. Silakan kalian ketikkan di situ. Mungkin hasilnya 1 paragraf, pembahasannya 1 paragraf. Kemudian yang E, simpulan, silakan kalian tuliskan simpulan kalian setelah melakukan percobaan tersebut. Dan terakhir, daftar pustaka. Minimal ada 1 lah yang kalian tulis daftar pustakanya. Jadi ini tugas-tugas ini saya berusaha untuk meminimalkan, karena ya pemberian materinya juga minimal. Kita pantas bersyukur bisa ada di SMP 1, karena kalau di sekolah lain tidak ada pembelajaran secara langsung, walaupun kalian hanya lihat di laptop atau di gawai kalian. Nah, ini ya, jadi tugasnya kalian melengkapi sebuah teks laporan percobaan, tidak menulis dari awal. Semuanya akan sama nanti dalam 1 kelas, pekerjaannya sama, yaitu melengkapi sebuah teks laporan percobaan yang ada hanya di metode percobaan atau metode penelitiannya. Lainnya harus kalian lengkapi sendiri. Nah, ini cara mengumpulkan saya kira sudah diterangkan oleh Pak Lauri kemarin. Kalau Pak Arji nanti ke WA, kalau ke saya silakan, atau dengan Pak Lauri itu biasanya menggunakan Google Classroom yang baru ya, jadi yang bukan yang lama. Yang kelas 9 itu masih ada, kelas 8 sudah hilang. Jadi kita gunakan Google Classroom yang baru. Baik, itu yang saya berikan ke anak-anak untuk pertemuan kedua di semester genap ini. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Nah, kalau kalian tidak menanyakan di MS Team ini, kalian bisa menggunakan WA ke saya. Silakan kalau tidak paham ditanyakan ke saya, terutama yang kelas yang saya ajar 9A, B, dan C. Kelas yang lain bisa menanyakan ke gurunya
masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau tidak ada yang tanya, tidak ada Pak ya? Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.